Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya Diah Nirmala akan menyampaikan kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan topik atau bab 2 yaitu Sistem Informasi Eksekutif. Ya. Jadi ini untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Sistem Informasi Eksekutif. Materinya saya ambilkan dari modul Chartered Accountant ya 2014. Ini masih kepakai sih sampai sekarang. Baik, kita langsung saja mengenai sistem informasi eksekutif ya. Jadi apa itu sistem informasi eksekutif? Ini sudah ada unsur-unsur atau elemen-elemen yang membentuk sistem informasi eksekutif, di mana di sini ada elemen sistem informasi eksekutif terdiri dari database, presentation features, other decision support activities, application development feature, typical installation configurations, kemudian keuntungan dan keterbatasan dari sistem informasi eksekutif ini nanti akan kita bahas ya. Kemudian proses bisnis yang dipengaruhi oleh sistem informasi eksekutif, di mana di dalamnya ada organisasi data dan akses, sistem pelaporan manajemen, pengembangan software perusahaan, software dan hardware pendukung, serta komputer sistem downsizing dan right sizing. Oke. Kita lihat dulu dari definisinya ya, apa itu sistem informasi eksekutif atau Executive Information System atau EIS. Di sini adalah sistem yang dapat memberikan ya informasi-informasi penting atau informasi kunci yang berasal baik dari sumber internal maupun sumber eksternal. Buat siapa? Ya, goalnya ditujukan untuk eksekutif, baik itu eksekutif senior maupun manajer. Jadi ini biasanya levelnya menengah ke atas, ya, manajemen di level menengah dan ke atas. Nah, di sini secara bersamaan sistem informasi eksekutif menjalankan fungsi-fungsi pendukung pengambilan keputusan. Jadi pada saat manajemen baik yang ada di level bawah maupun di level atas ini harus melakukan pengambilan keputusan, dia kan harus punya informasi yang digunakan untuk memutuskan. Ya, jadi ini bisa dikatakan makanya seringkali disebut dengan DSS, Decision Support System. Ya. Kemudian selain untuk pengambilan keputusan, dia digunakan juga untuk penyebaran atau komunikasi informasi dan mendorong kepedulian. Jadi berdasarkan informasi tersebut, kalau kita mengambil keputusan, ya tentunya keputusan itu didasarkan pada kepedulian ini tadi, ya peduli terhadap lingkungan perusahaan, ya menyebarkan informasi juga, ya. Jadi kalau Anda lihat manajemen itu kan, oke, kita punya informasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan, disosialisasikan kepada semua bawahannya, ayo kita sama-sama mencapai tujuan perusahaan apa sih yang mau dicapai, ya. Nah, kemudian secara umum EIS ini menyediakan informasi dalam bentuk rangkuman. Biasanya informasinya global, formatnya rangkuman. Ya. Jadi kalau misalnya digambar, ini kan kemarin ya semakin ke bawah, semakin detail, semakin ke atas, semakin ringkas. Ya, nah ini gambarannya kurang lebih seperti ini. Oke, saya hapus dulu ya. Oh, nggak bisa hapus. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Oke. Nah, meskipun bentuknya ini rangkuman, ya ringkasan, summary ya, namun memungkinkan penggunanya, siapa penggunanya ini tadi, manajemen level menengah sampai atas atau eksekutif senior dan manajer, untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Jadi ibaratnya begitu satu informasi tersebut diklik ya, biasanya ada yang abu-abu atau abu-abu, biasanya ada yang biru gitu kan.
diklik itu bisa masuk ke dalam informasi lagi yang lebih detail, ya, atau kita sebut dengan feature drill down. Anda mungkin kalau mengenali di beberapa website, ya, itu biasanya ada tampilan drill down. Jadi kalimat atau kata-kata yang penting itu biasanya warnanya biru, ya, kadang-kadang di garis bawah, dan itu kalau kita klik maka muncul ke informasi yang lebih detail. Nah, EIS ini juga diharapkan menyediakan informasi yang dapat dengan mudah digunakan oleh penggunanya alias user friendly. Jadi kalau pakai EIS itu ya kalau penggunanya itu ibaratnya tidak memiliki kemampuan ya minimal dia punya kemampuan untuk kemampuan komputer literasi yang memadai, tapi tidak perlu harus yang canggih, ya. Artinya dia paham, save, fitur-fitur sederhana, ya, preview, kemudian how to print, kemudian tampilan-tampilan menu-menu sederhana gitu, ya. Dia harus paham. Makanya sistem EIS ini harus yang user friendly, dilengkapi dengan format tampilan yang dapat memudahkan untuk menganalisis data. Jadi misalnya kita butuh, saya ingin tampilannya berbentuk grafik batang, saya pengen tampilannya berbentuk grafik yang bisa naik turun, atau grafiknya berbentuk pie, gitu bisa, ya, dengan menggunakan antarmuka grafis, ya, tampilan gambar. Memang tampilan gambar itu paling enak kalau kita bisa, kadang-kadang kalau lihat angka kan boring, ya, bosen. Sehingga paling enak memang pakai antarmuka grafis. Nah, antarmuka ini bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan penggunanya, dan kadang-kadang EIS juga terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi atau perangkat lunak pengolah kata. Jadi misalnya tadi setelah fitur drill down, terus ini mau mau di print, masukkan langsung ke Word atau masukkan langsung ke Excel, ya. Ini masuk ke Word, masuk ke Excel, atau masuk ke aplikasi-aplikasi lain. Itu enak aja, ya. Jadi harus mudah diaplikasikan ke mana-mana, ya, untuk membantu pengambilan keputusan. Selain itu, EIS juga memfasilitasi komunikasi antar eksekutif. Jadi antar bagian, antar manajer itu bisa nyaman kalau mau komunikasi di dalam perusahaannya. Nah, komunikasi ini bisa dalam bentuk email atau fitur-fitur pesan lainnya. Oke lah, misalnya sekarang sudah banyak broadcast pesan, termasuk misalnya kita di kampus kan ada fitur termasuk Teams, e-learning dan sebagainya, itu kan salah satu bentuk komunikasi, ya. Fitur-fitur di sana dilengkapi dengan fitur-fitur pesan, ya. Kita bisa kontak-kontak, bisa rapat by Teams, rapat by Zoom, rapat by Jitsi atau Big Blue Button, ya, bisa semua. Oke, lanjut, saya naikkan dulu. Implementasi EIS dalam suatu organisasi kadang memaksa perusahaan untuk melakukan restrukturisasi informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan, ya, maupun proses-proses yang digunakan untuk pengumpulan informasi. Jadi memang pada saat sebuah perusahaan itu menerapkan EIS, mau tidak mau mereka harus menyesuaikan. Seperti kondisi sekarang pandemi, ya. Kondisi pandemi sekarang mau tidak mau penerapan EIS ini mutlak. EIS ini mutlak, ya, harus dilakukan oleh perusahaan. Sehingga mau tidak mau ada restrukturisasi informasi. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman, dengan rekan sejawat, dengan teman-teman satu kantor, satu pekerjaan. Itu informasinya kalau dulu rapat harus datang ke temu, ya. Sekarang kita bisa rapat pakai Zoom. Kita bisa share Excel pakai Google Drive. Kita bisa share file, ngedit bareng-bareng Word pakai Teams, ya.
banyaklah cara. Nah, IAS sendiri mungkin dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya DSS, tadi sudah saya sampaikan ya, Decision Support System, atau Executive Support System. Ya. Kalau namanya implementasi apapun namanya implementasi IAS dalam perusahaan, ya bisa terus mengalami peningkatan tergantung kebutuhan. Jadi yang namanya Decision Support System, namanya permasalahan itu kan kita ketemu terus ya, ketemu dengan permasalahan. Sehingga mau nggak mau, yang namanya proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan itu akan terus berlangsung. Kalau terus berlangsung, sehingga mau nggak mau yang namanya EIS ini juga harus di-adjust, harus disesuaikan. Oke. Nah, EIS sendiri sebetulnya bukan teknologi yang khusus. Dia merupakan sistem aplikasi yang menggunakan berbagai unsur teknologi seperti antarmuka grafis, pakai PC, kalau sekarang mungkin pakai laptop, bahkan ada yang hanya pakai tablet atau iPad atau apa ya. Kemudian relational database atau basis data relasional, jadi antar bagian. Kemudian jaringan komunikasi data, internet atau pakai LAN, tapi sekarang semuanya pakai internet ya, untuk menampilkan data-data penting perusahaan kepada manajemen. Nah, berikutnya implementasi EIS ini normalnya akan memasukkan fitur-fitur database dan penampilan data. Jadi dia harus, meskipun tampilannya itu sederhana, bisa saja di balik tampilan yang sederhana tadi, begitu klik drill down, itu semua data yang ada di perusahaan bisa diakses, bisa dilihat. Ya, penampilan datanya. Ya, oke. Selain itu, ya juga menggunakan fitur-fitur pendukung seperti pengambilan keputusan lainnya seperti pengolah angka, spreadsheet ya. Hati-hati ngomong spreadsheet. Ya, sheet-nya harus panjang. Kemudian memiliki fitur pengembangan aplikasi seperti bahasa pemrograman generasi 4 atau fourth generation programming language. Oke, next, fitur antarmuka basis data. Ya,